Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dapul Manya Prasetyo dari Universitas Kuningan. Di sini saya akan memberikan sebuah tutorial atau memberitahu bagaimana atau cara untuk membuat daftar pustaka secara otomatis. Karena membuat daftar pustaka itu ada yang manual dan secara otomatis. Gitu. Jadi kita di sini akan membuat yang secara otomatis. Ada dua cara yang saya ketahui. Pertama-tama di sini kalian bisa memilih stylenya seperti apa gitu kan. Di sini saya memilih style apa gitu kan. Dan tahap pertama kita bisa mengklik manage search. Setelah itu di sini ada beberapa daftar pustaka yang sudah tersedia atau saya bikin tadinya gitu kan. Bisa dilihat terlebih dahulu, ini pun dilihat terlebih dahulu. Menambahkan yang baru, bisa memilih juga type of source-nya seperti apa. Ada book section, ada journal article dan lain sebagainya. Saya di sini memilih journal article. Baik, untuk authornya kita bisa isi nama dari jurnal tersebut, pemilik jurnal tersebut gitu kan. Sini isi Karima Laila, Laila Nurul. Oke. Contohnya atau judulnya itu analisis inflasi terhadap pengangguran. Selanjutnya jurnal name-nya itu jurnal pengabdian terhadap masyarakat. Tahunnya yang bikinnya itu 2023. Page numbernya atau page-nya itu 4572 sampai 4577. Di sini kita bisa menambahkan volume ya. Volume itu kita tambahkan di sini 4. Itu setiap isi dari daftar pustaka itu berbeda-beda ya. Jadi sesuaikan dengan jurnal yang kalian pilih dan sumber yang kalian ambil itu dari mana saja. Oke. Di sini bisa langsung mengklik OK, maka nanti di sini akan muncul hasil dari yang telah kita tambahkan tadi. Jika ingin membuat banyak, kita bisa menambahkan lagi, klik new. Setelah itu pilih lagi yang jurnal artikel dan tambahkan lagi namanya Mahendra Mahendra A. Oke. Setelahnya analisis pengaruh pertumbuhan ekonomi pendapatan per kapita maksudnya harusnya ada koma spasi, di sini juga koma spasi lagi, inflasi. Dan pengangguran terhadap jumlah penduduk
Jurnal name-nya jurnal riset akuntansi. Dan keuangan pada tahun 2016 dan biasanya 123 sampai 148. Oke, sini kita bisa langsung klik OK, dan ada dua sumber yang bakal nantinya muncul di daftar pustaka. Kita bisa close untuk memasukkan ke dalam makalah yang kita buat. Daftar pustaka tersebut itu bisa kita pilih di bibliografi, lalu klik yang pertama ini. Oke, nanti akan muncul seperti ini, muncul secara otomatis, dan kita tinggal rapihkan saja. Seperti biografinya kita ubah menjadi daftar pustaka. Karena ini terlalu besar, kita bisa mengubahnya menjadi ukurannya dulu menjadi 14, dan fontnya itu menggunakan Times New Roman. Kita bold, terus kita berikan warna. Kenapa ini menjadi biru? Karena ini jika kita membuat otomatis di manage source, itu akan secara otomatis juga masuk ke dalam navigation atau heading. Dengan mengeklik Ctrl F, itu akan muncul seperti ini. Oke, ini kita close dulu, kita rapihkan, bisa dengan fontnya diganti menjadi Times New Roman, ukurannya 12, dan spasinya diubah menjadi 1,5. Oke, maka nanti akan jadi seperti ini. Ini sudah otomatis langsung masuk atau otomatis langsung terbuat seperti ini. Lalu cara yang kedua itu bisa dengan cara insert. Kita mengeklik insert citation, kita klik. Ini yang udah ada dari tadi yang kita bikin di manage search itu, kita tinggal add new search, sama tampilannya seperti tadi. Kita tinggal mengasih nama si pemilik jurnalnya, contohnya Saragi. Jopius. Pengaruh perekonomian pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Jurnalnya Jurnal Perekonomian Indonesia. Tahunnya pada tahun 2024. Dari 1 sampai 214. Kita bisa mengklik OK, dan di sini akan muncul seperti ini, ya kan, akan muncul Saragi 2024. Kita bisa mendelete-nya terlebih dahulu dan menggantinya dengan mengklik bibliografi. Setelah itu insert bibliografi, dan maka nanti akan muncul 3 daftar pustaka yang tadi kita buat.
Ini kenapa ikut ke dalam insert citation gitu, karena ini awalnya sudah kita buat di managers. Jika ingin mendelete-nya, kita bisa mendelete yang ini, lalu kita rapihkan. Oke. Ini bisa kita ubah juga, kita rapihkan lagi menjadi fontnya Times New Roman, ukurannya itu 12 dan spasinya juga 1,5. Oke, maka nantinya akan jadi seperti ini. Ya, ini cara saya untuk membuat daftar pustaka atau cara saya untuk membuat daftar pustaka secara otomatis gitu ya. Nanti kita akan membahas tentang membuat daftar isi secara otomatis dan membuat page number. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan membuat page number pada jurnal atau makalah gitu kan. Di sini kita bisa lihat sendiri, ini page numbernya itu dimulai dari nomor 1 gitu. Kita akan mengubahnya. Bagaimana caranya? Yaitu kita pergi ke menu insert, setelah itu kita klik page number, format page number. Lalu kita di sini bisa merubah ke huruf Romawi dan startnya di A1 Romawi gitu. Kita bisa mengubahnya. Nah, maka di sini daftar atau kata pengantar ini di sini akan mengubah menjadi 1, daftar isi juga mengubah menjadi 2 ya. Oke, dan bagaimana untuk mengubahnya? Ini tetap Romawi dan daftar isi atau bab pendahuluan itu dirubah menjadi ke nomor biasa. Di sini kita bisa memposisikan pada halaman daftar isi. Sini kita bisa memposisikan pada halaman terakhir di daftar isi. Nanti pergi ke menu layout dan di sini ada bricks, pilih continuous. Maka di sini akan memberikan jarak, akan memberikan ruang atau ya seperti itu. Di sini kita juga bisa ngeklik bricks dan continuous. Lalu kita pergi ke insert. Setelah itu kita ke page number, format page number. Kita di sini bisa memilih dari angka 1 menggunakan nomor biasa, dan ini bisa kita mulai dari angka 0 ya gitu, agar nantinya langsung secara otomatis rapih gitu. Kita bisa klik OK dan ini menjadi angka 0, ini 1, berarti kita bisa mengklik page number lagi, page number, ini format page-nya kita mengubah menjadi angka 1 aja ya. Mengubah menjadi angka 1, lalu klik OK. Maka di bab pendahuluan ini kita bisa melihatnya. Nah, di bab pendahuluan ini menjadi angka 1, 2 dan seterusnya 3, 4. Di kata pengantar dan di daftar isinya ini angka Romawi 1 dan 2 gitu ya. Oke, itu saja mungkin sedikit tutorial atau yang saya tahu untuk membuat atau menambahkan page number pada makalah atau jurnal. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan pembuatan tentang daftar isi ya. Jika tadi kita membuat
daftar pustaka dan membuat page number. Di sini saya akan melanjutkan membuat daftar isi secara otomatis. Membuat daftar isi secara otomatis ada beberapa cara, tapi yang saya ketahui yang saya akan sampaikan berikut. Di sini kita akan mengklik dulu CTRL plus F untuk membuka navigation, kan? Setelah itu kita bisa mengeklik atau memblok, gitu kan? Bisa mengeklik atau memblok kata mengantar. Kita pilih heading 1, tapi jika kita mengeklik kiri heading 1 langsung, itu akan berubah menjadi seperti ada di sini ya. Itu akan berubah. Untuk menghindari hal tersebut, kita bisa mengklik dulu klik kanan, lalu update heading lalu update heading 1 to match selection. Kita pilih ini, lalu di sini akan secara otomatis masuk ke dalam heading di navigation. Setelah itu kita daftar isi juga, kita masuk ke dalam heading 1. Lalu untuk bab 1 atau pendahuluan ini kan bab 1 pendahuluan ini kan bab ya. Jadi ini kita bisa masukkan lagi ke dalam heading 1. Untuk subbabnya, subbab ini kita tidak bisa langsung mengklik heading 1. Kita harus merubahnya. Subbab ini kita jadikan menjadi heading 2 dan jangan lupa untuk klik kanan dulu agar tidak berubah formatnya. Kita klik kanan di heading 2. Setelah itu kita update heading 2 to match selection. Nah, maka nanti akan secara otomatis number dan ininya juga masuk ke dalam heading di navigation. Setelah itu kita bisa ngeklik di 1.2 ini, kita masukkan ke heading 2. Lalu ini juga 1.3 ini kita masukkan juga ke heading 2. Lalu 1.4 ini kita juga masukkan ke heading 2. Setelah itu bab 3-nya ini kita bisa ambil untuk dimasukkan ke heading 1. Nah, ini agar ini tidak bisa langsung kita klik ke heading 2 gitu. Jika kita langsung ngeklik ke heading 2, itu numbernya akan mengikuti number yang dari bab 1 pendahuluan. Ini 1.4, maka nantinya akan berlanjut ke 1.5. Untuk cara mengubahnya gitu, kita bisa mengklik create a style. Setelah itu kita bisa mengklik di sininya sub 2, lalu kita bisa modify. Setelah modify, kita menggantinya menjadi heading 2. Di style based on-nya, style for following paragrafnya kita juga bisa mengganti ke heading 2. Kita bisa mengklik oke. Ya, nanti akan secara otomatis tampilannya akan seperti ini, tidak mengikuti number di bab 1 gitu. Lalu setelah itu kita bisa menambahkan juga ini ke dalam heading 2. Nah, ini akan otomatis berurutan 2.1, 2.2. Selanjutnya nomor berikutnya ini masuk heading 2. Lalu di 2.4-nya ini juga masukkan ke dalam heading 2. Nah, oke, untuk bab 3-nya atau bentuknya kita bisa menambahkan ini ke heading 1. Nah, ini juga kita rubah lagi agar numbernya tetap dan tidak mengikuti number yang ada di sini gitu ya. Kita bisa mengubah lagi, create a style, klik dan ganti menjadi sub 3. Sub 3. Oke, kita modify. Setelah itu style based on-nya kita rubah lagi ke heading 2 dan style for following paragrafnya kita rubah lagi ke heading 2. Kita klik OK. Nah, maka di sini yang akan muncul ini format yang ada di sini ya, tidak mengikuti number yang ada di bab 2 gitu. Setelah itu selanjutnya kita ini masuk ke heading 2 juga. Oke. Ini sudah terformat seperti ini di heading navigation. Maka setelah ini ditambahkan gitu, kita bisa menambahkan ini atau membuat daftar isi secara otomatis dengan langsung ke daftar isi, halaman daftar isi yang kosong gitu ya. Kita langsung bisa masuk ke dalam reference, terus pilih table of contents. Setelah itu pilih yang automatic table 1. Nah,
Tuh, ini akan secara otomatis langsung masuk ke dalam daftar isi. Itu ini kita bisa hapus. Oke, dan ini bisa kita rapihkan. Kita pergi ke home, fontnya ganti menjadi Times New Roman, dan fontnya kita bisa rubah menjadi ukurannya 12 gitu. Nanti maka akan jadinya seperti ini. Ini Romawinya berurutan dan dari nomornya pun berurutan gitu. Oke, terima kasih.